Halo teman-teman, selamat pagi. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Lionel dari SD Saverius Metro. Saya akan bercerita tentang asal mula Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang yang bernama Toba. Dia seorang anak yatim piatu. Keluarganya sudah lama meninggal. Sehari-hari dia bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesekali juga dia memancing di sungai di dekat gubuknya. Pada suatu hari, Toba pergi memancing di sungai tersebut. Setelah Toba sampai di sungai itu, Toba langsung melemparkan pancingnya itu ke dalam sungai. Dia berharap agar mendapatkan ikan yang sangat besar. Setelah lama menunggu, harapannya pun terwujud. Tiba-tiba pancingnya ditarik oleh ikan yang sangat besar. Toba pun tergirang-girang dan langsung menarik pancingnya itu. Alangkah terkejutnya dia saat melihat ada ikan yang sangat besar tersangkut di mata kailnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat ikan seperti itu. Warnanya kekuningan, sisiknya berwarna kuning keemasan. Sisiknya itu berkilau jika terkena sinar matahari. Nah, tahu tidak teman-teman? Setelah Toba melepaskan ikan itu dari mata kailnya, tiba-tiba keajaiban terjadi. Ikan itu berubah menjadi perempuan yang sangat cantik jelita. Toba pun terheran-heran melihat keajaiban itu dan hanya bisa melihat dengan mata membulat dan mulut melongo. Lalu Toba pun berkenalan dengan perempuan itu. Perempuan itu bernama Putri dan Toba pun memperkenalkan namanya. Setelah mereka berkenalan, Toba lantas menjelaskan maksudnya untuk melamar si Putri. Putri pun menyetujuinya dengan satu syarat, agar Toba menutup rapat-rapat rahasia bahwa dia dari keturunan ikan. Toba pun langsung menyetujuinya. Akhirnya mereka pun menikah. Setelah pernikahan mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, tapi sayangnya dia agak nakal serta pemalas. Pada suatu hari, Samosir diminta oleh ibunya untuk mengantarkan bekal kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir pun langsung menolaknya. Namun, setelah dipaksa oleh ibunya berkali-kali, Samosir pun menyetujuinya. Samosir pun berjalan menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar dan akhirnya dia memakan bekal itu. Setelah merasa kenyang, Samosir pun melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Sampainya di ladang, Samosir pun langsung memberikan bekal itu kepada ayahnya. Ayahnya pun langsung membuka bekal itu. Dan alangkah terkejutnya ayahnya saat melihat jatah makanannya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan wajah yang kesal. Dengan wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa, Samosir pun menjawab, "Tadi di perjalanan aku sangat lapar ayah, jadi aku memakan bekal itu sedikit. Tidak kuhabiskan
melainkan kusisakan sedikit, bukan? Dasar anak tidak tahu diuntung, maki Toba kepada anaknya. Sekarang sudah tidak bisa menahan marah dan bersabar. Empatannya pun sedikit itu meluncur. Dasar anak keturunan ikan kau ini, kata Toba. Samson merasa sangat terkejut mendengar perkataan ayahnya dan langsung berlari menuju ke rumahnya. Sampainya di rumah, dia langsung menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya kepada ibunya. Ibunya pun merasa sangat sedih karena suaminya berani untuk melanggar sumpah yang telah disetujuinya. Akhirnya, mereka pun berpegangan tangan dan dalam hitungan sekejap, mereka pun menghilang. Dari bekas pijakan kaki Samusi dan ibunya, keluarlah air yang sangat deras dan tidak terhenti-henti. Air itu cepat sekali menaik ke permukaan. Semakin lama, air itu semakin tinggi, tinggi, dan tinggi. Dan akhirnya, lembah tempat tinggal Toba pun tenggelam. Nah, tahu tidak teman-teman? Setelah peristiwa tadi, terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk di sekitar sekarang menamai danau itu dengan nama Danau Toba. Dan pulau yang ada di tengah-tengah Danau Toba diberi nama Pulau Samosir. Demikian cerita asal mula Danau Toba. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah mengingkari janji sumpah yang telah kamu setujui karena buruk akibatnya. Saya Lionel, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.